maklum saudaraku yang sangat dicintainya tanpa syarat, sangat dikasihinya tanpa batas, dan yang sangat diberkatinya tanpa sebab. Ternyata saudara, cinta yang bukan kata kerja sering disalahfahami dengan mengatakan atau bertindak mendekati kemuliaan Allah dari motivasi hukum Taurat, yaitu mencoba membuat kerjaan dan minum di hadiratnya. Maka kekeliruannya terungkap. Kalau saya lebih dekat dengan Tuhan, semakin saya bisa minum. Itu merupakan indikator atau pernyataan besar bahwa saudara tidak mencintai. Karena cinta itu bukanlah sebuah karya, saudara. Bukan sebuah usaha. Kusumpai kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya, kata Kidung Agung 2 ayat 7. Allah dimuliakan di dalam kita ketika kita puas di dalam diri. Sayangnya, ironisnya, konyolnya, semakin banyak pecinta hukum di gereja sekarang ini, di mana orang mencoba mencintai Tuhan hanya karena seharusnya atau keharusan. Maka di dalam Matius 22 ayat 37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Seperti seorang suami yang konyol yang mengatakan kepada istrinya, sayang, aku telah mencuci piring dan mencarikan makanan untukmu selama 20 tahun. Saya tidak menikmati, tapi saya telah melakukan kerja untukmu. Oleh karena itu, saya benar-benar mencintaimu. Itu sama dengan berjuang dalam komunitas dengan meneriakkan, kita harus sabar, kita harus lebih bergairah untuk Tuhan. Itulah rutinitas agamawi yang terwujud dalam hiruk pikuk emosional. Tidak mungkinlah dirimu dapat melakukannya. Bahkan itu merupakan kata-kata pamer atau keponakan yang memaksakan diri menjadi cinta. Apalagi sudah terbukti Tuhan telah menulis surat cerai untuk Israel. Iya toh? Begitu kata para nabi-nabi kecil. Kenapa? Karena Israel tidak setia dengan kontrak pernikahannya, yaitu hukum Taurat. Tidak mampu melawan hatinya. Sebagaimana suami tidak bekerja untuk menjadi bersatu dengan istrinya, itu kebohongan agama yang memberitahu bahwa pernikahan adalah sebuah kerja keras. Kalau saudara tidak mau menerima atau merasakan kebaikannya, cinta akan selalu menjadi tugas dan tidak pernah dinikmati secara rakus. Jika saudara tidak menerima bahwa dia menerimamu
dan saudara tidak mengizinkan dia untuk mencuci kakimu seperti kepada Petrus, maka saudara tidak mendapat bagian di dalam dia. Itulah mengapa semua teologi buruk mengatakan pernikahanmu dengan Kristus adalah hal di masa depan, dan tugasmu adalah untuk menemukan cacat dan noda di gaul dalam setiap waktu. Aku diselamatkan bukan karena cintaku kepada Tuhan, melainkan oleh cintanya kepadamu. Aku juga tidak diselamatkan karena beriman kepada Allah, melainkan diselamatkan oleh kasih karunia-Nya yang membuahkan imannya di dalamku. Itu sebabnya ketika aku hanya menerima Bapa menuangkan kasih-Nya ke dalam diriku, aku akan memiliki cinta untuk diberikan kembali kepadanya. 1 Yohanes 4:19 katakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Cinta hanya berasal dari satu sumber. Dirimu sendiri tidak memproduksinya, maka biarkan dia terus mencintaimu setiap hari, setiap saat. Karena kasih-Nya mengalir kepadamu, makanya cinta itu memancar keluar melalui. Itu sebabnya pernikahan merupakan salah satu simbol paling mistis dalam persatuan kita dengan Allah. Kesatuan pernikahan terwujud dan disegel di hari pernikahan tersebut. Itu berarti mereka berada dalam keadaan terus-menerus menikmati satu sama lain. Di sini mempelai Kristus memiliki janji yang lebih baik karena tidak mengalami perceraian sebagaimana ia katakan.
aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Inilah janji yang tertulis di dalam hati kita. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, bukan? Melainkan mengasuhnya, merawatnya, seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Maka Efesus 5:19 katakan, Efesus 5, maksud saya Efesus 5:29 sampai 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Itulah alasan mengapa Allah melembagakan sakramen pernikahan. Karena itu untuk menggambarkan kesatuan mistis antara Allah dan manusia, di mana suami akan dengan mudah menyerahkan nyawanya untuk istrinya, karena sang suami menikmati istrinya. Suami berkembang pada kenikmatan ini. Mereka hidup bersama. Semua yang suami miliki adalah milik istri. Cinta adalah ikatan yang mengikat mereka. Nah, hal yang sama berlaku dengan Tuhan. Itu berarti persatuan kita dengannya adalah menyenangkan. Bahkan kesatuan fisik pasangan yang diberkati tidak sebanding dengan kenikmatan yang kita alami dalam kegembiraan. Demikianlah sekarang kita dapat menikmati dan merasakan kehadirannya yang nyata, yaitu berkat iman. Meskipun pengalaman tertinggimu pun itu masih hanya mengendus-endus dibandingkan dengan laut abadi, anggur cinta yang ditawarkan kepadamu. Nikmati dia sekarang, saudara, di bumi ini, bukan di masa mendatang, sebagai mempelai dalam persekutuan sukacita. Haleluya. Di mana Kristus bekerja keras untukmu, seperti Yakub bekerja untuk Rahel. Selamat bercinta. Haleluya.